Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eli Astuti. Saya berasal dari Prodi Akuntansi angkatan 2024. Jadi di sini saya akan mempresentasikan Pancasila dalam kajian sejarah. Jadi yang pertama, Pancasila itu merupakan dasar negara Indonesia yang memiliki nilai-nilai luhur. Dalam presentasi ini saya akan menganalisis sejarah Pancasila dan kontribusinya. Perumusan awal Pancasila. Pada awalnya, gagasan dasar negara muncul dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat BPUPKI. BPUPKI ini dibentuk oleh pemerintah Jepang pada Maret 1945 sebagai upaya persiapan kemerdekaan Indonesia. Nah, dalam sidang ini nama tokoh-tokoh nasional seperti Soekarno, Muhammad Yamin, dan Supomo memaparkan konsep dasar negara Indonesia merdeka pada tanggal 1 Juni 1945. Soekarno mengusulkan istilah Pancasila yang berarti 5 prinsip dasar negara, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme, dan perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya adalah Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Setelah sidang BPUPKI, dibentuk Panitia 9 untuk merumuskan konsep dasar negara pada 22 Juni 1945. Panitia 9 ini menyusun Piagam Jakarta yang mencantumkan dasar negara dalam bentuk 5 prinsip yang mirip dengan Pancasila. Namun dalam Piagam Jakarta ini terdapat frasa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya di bagian sila pertama. Lalu pada tanggal 18 Agustus 1945, sila pertama ini diubah dari yang ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya itu diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Lalu sejarah Pancasila ini diperkenalkan oleh Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Terdapat 5 sila yang menjadi fondasi nilai-nilai bangsa. Sejarahnya mencerminkan proses panjang perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan dan membangun identitas yang beragam. Pada sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, Soekarno memperkenalkan konsep Pancasila sebagai dasar negara yang terdiri dari 5 prinsip, yaitu yang pertama kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima ketuhanan yang Maha Esa. Konsep ini kemudian menjadi dasar dari Pancasila yang kita kenal sekarang, setelah melalui beberapa penyempurnaan pada tahap-tahap berikutnya. Selanjutnya yaitu nilai-nilai Pancasila. Setiap sila dalam Pancasila itu mengandung nilai yang mendasari kehidupan berbangsa. Misalnya sila pertama mengajarkan tentang ketuhanan yang menciptakan rasa saling menghormati antar umat beragama. Hal ini penting dalam membangun harmoni sosial di Indonesia. Jadi nilai-nilai Pancasila yang tercermin dalam setiap silanya itu yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, menunjukkan bahwa bangsa Indonesia mengakui adanya Tuhan, menghormati keberagaman agama, dan mendukung kebebasan beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Untuk sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu mengedepankan sikap menghargai martabat manusia, menjunjung keadilan, serta memperlakukan setiap orang dengan adil dan manusiawi. Yang ketiga, ketuhanan yang Maha Esa, mewakili semangat persatuan dan kesatuan, mencintai tanah air, serta menghargai keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa yang ada di Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, itu berarti mengedepankan demokrasi yang berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat, menghargai pendapat orang lain, dan mengambil keputusan bersama.
Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mewakili keadilan dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, serta mengutamakan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat tanpa diskriminasi. Selanjutnya adalah Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila ini tidak hanya menjadi konstitusi, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai Pancasila dapat dilihat dalam interaksi sosial, pendidikan, kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Nah, salah satu contohnya itu ketuhanan yang Maha Esa, menghormati semua agama dan keyakinan serta menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing-masing. Yang selanjutnya adalah kontribusi terhadap identitas bangsa. Pancasila berperan penting dalam membentuk identitas bangsa Indonesia melalui nilai-nilai yang terkandung. Masyarakat dapat bersatu dalam perbedaan. Pancasila ini menjadi landasan penciptaan kesatuan dan persatuan di tengah keragaman budaya dan suku. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil, sebagai dasar negara, Pancasila memiliki peran yang sangat signifikan dalam sejarah dan pembentukan identitas bangsa. Dengan memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila, kita dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa di era modern ini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Pancasila dalam perspektif ideologi. Pengertian ideologi sendiri menurut Sujanto Puspawardoyo itu adalah keseluruhan sistem gagasan atau ide yang secara normatif berfungsi sebagai persepsi, landasan, dan orientasi tingkah laku individu dan masyarakat yang terarah ke tujuan tertentu. Pikiran Sujanto tentang Pancasila mencakup beberapa hal utama. Yang pertama, nilai dasar, instrumental, dan praktis. Sujanto membedakan nilai-nilai Pancasila menjadi tingkat-tingkatan. Yang pertama, nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis. Nilai dasar itu merupakan prinsip-prinsip yang tertuang dalam setiap sila Pancasila, seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan. Nilai instrumental ini adalah aturan atau norma yang menjabarkan nilai dasar tersebut. Sementara nilai praktis itu adalah menerapkan konkret dalam kehidupan sehari-hari. Hakikat ideologi. Ideologi menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan umat manusia. Ideologi bukan sekedar pengetahuan teoritis belaka, tetapi merupakan sesuatu yang dihayati menjadi suatu keyakinan. Nah, ideologi ini adalah satu pilihan yang jelas menuntut komitmen untuk mewujudkan. Semakin mendalam kesadaran Indonesia seseorang, berarti semakin tinggi pula rasa komitmennya untuk melaksanakannya. Nah, sifat-sifat ideologi ini sendiri itu ada beberapa. Yang pertama, sistematis. Yang kedua, komprehensif. Yang ketiga, normatif. Yang keempat, dinamis. Yang kelima, memberi identitas. Yang keenam, mengikat dan memotivasi. Dan yang ketujuh, menjadi alat pembenaran. Fungsi dalam ideologi menurut Carlton Clymer, yang pertama itu adalah mempersatukan rakyat suatu negara atau pengikut suatu gerakan yang berusaha mengubah dasar negara. Yang kedua, alat komunikasi simbiosis antara pemimpin dan yang dipimpin. Yang ketiga, sebagai pedoman untuk mengambil kebijakan dan perilaku publik. Yang keempat, memberi arti akan keberadaan manusia, serta menjadi arah dan tujuan bagi kemajuan masyarakat. Pancasila dan kebijakan publik. Dalam kebijakan publik, Pancasila menjadi acuan untuk menciptakan keadilan sosial. Setiap keputusan yang diambil pemerintah harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila sehingga dapat memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat. Ini penting untuk mempertahankan stabilitas negara. Kebijakan publik ini yang bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial, mencakup program pemerataan ekonomi, perlindungan sosial, dan pengentasan kemiskinan. Misalnya, kebijakan bantuan sosial, subsidi, dan program pemerataan akses pendidikan itu adalah bentuk nyata penerapan keadilan sosial. Selanjutnya adalah sifat-sifat ideologi. Ideologi terbuka itu suatu sistem yang pemikiran yang terbuka. Nilai-nilai dalam ideologi tidak dipaksakan dari luar, digali dari masyarakat itu sendiri. Mengambil yang bersifat positif dari ideologi yang ada. Contohnya itu Pancasila. Nah, kalau ideologi tertutup itu adalah sistem
Pemikiran yang tertutup artinya nilai-nilai dan cita-cita yang terkandung dalam ideologi merupakan cita-cita dari pencetus ideologi tersebut. Misalnya ideologi komunis oleh Karl Marx. Pancasila bersifat fleksibel karena mengandung nilai-nilai. Yang pertama, nilai dasar atau intrinsik. Nilai yang diinginkan oleh semua manusia, nilai tidak berubah yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945. Yang berubah adalah nilai operasionalnya. Yang kedua, nilai instrumental yang dijabarkan dalam peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan, hukum positif lainnya. Yang ketiga, nilai praksis bersifat abstrak atau implisit yang terkandung dalam sikap dan perilaku manusia sehari-hari, menghormati kerjasama dan kerukunan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai filsafat. Pancasila sebagai filsafat negara merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia yang mendasari setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai filsafat, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar negara atau ideologi politik, tapi juga sebagai sistem nilai yang memberikan arahan moral, etika, dan filosofis dalam menjalani kehidupan. Jadi ada materi namanya Pancasila sebagai filsafat. Itu yang pertama adalah pengertian Pancasila sebagai filsafat. Pancasila sebagai filsafat negara dapat dipahami sebagai seperangkat prinsip yang membentuk dasar berpikir dan bertindak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai filsafat, Pancasila menjadi pedoman atau moral dalam menghadapi masalah kehidupan baik secara individu maupun kolektif. Adapun ciri-ciri Pancasila sebagai filsafat, yaitu ada sistematis. Pancasila terdiri dari 5 sila yang berkaitan dan mendukung satu sama lain, membentuk suatu kesatuan pandangan hidup yang sistematis. Yang kedua, normatif. Pancasila mengandung nilai-nilai normatif yang menunjukkan sebagaimana harusnya manusia bertindak dalam berkehidupan sosial dan bernegara, seperti keadilan, kemanusiaan, dan persatuan. Berikutnya ada holistik. Pancasila mencakup seluruh aspek kehidupan, baik itu politik, sosial, budaya, ekonomi, moral, dan yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya ada praktis. Pancasila ini tidak hanya bersifat teoritis, tapi juga aplikatif dalam kehidupan nyata. Ia memberi pedoman dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan di negara. Nilai-nilai filosofis Pancasila. Setiap sila Pancasila itu mengandung nilai filosofis yang dalam. Antara lain ada Tuhan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa ini mengandung nilai keimanan, spiritualitas, dan penghormatan terhadap Tuhan. Sebagai filsafat, nilai ini menekankan pentingnya kehidupan yang religius dan menghargai keberagaman agama serta kebebasan beribadah. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pancasila ini mengajarkan nilai penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan hak asasi manusia. Ini mengajarkan pentingnya hidup beradab, hidup bekerti, dan menjunjung tinggi keadilan bagi semua orang. Sila yang ketiga ada persatuan Indonesia, mengandung nilai kesatuan dan integrasi bangsa. Meskipun Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, budaya, dan bahasa, filosofi ini mengajarkan bahwa perbedaan adalah kekuatan yang harus dijaga untuk mencapai persatuan. Dan sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pancasila menekankan nilai demokrasi yang didasarkan pada musyawarah untuk mencapai mufakat. Filosofi ini mengajarkan pentingnya kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan dan keterlibatan rakyat dalam proses politik. Untuk sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila mengajarkan bahwa negara harus hadir untuk menciptakan kesejahteraan sosial, pemerataan ekonomi, dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai ini menuntut kebijakan yang berpihak kepada rakyat miskin dan marginal. Yang berikutnya ada Pancasila dalam konteks filsafat negara. Sebagai filsafat negara, Pancasila mencerminkan pandangan hidup bangsa Indonesia dalam membangun negara yang berdasarkan pada nilai moral dan etika. Pancasila mengandung dimensi
Yang pertama, metafisika mengenai hakikat kehidupan berbangsa dan bernegara yang bersumber pada nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Indonesia. Epistemologi berhubungan dengan cara-cara dan sumber pengetahuan yang digunakan dalam merumuskan kebijakan negara, di mana kearifan lokal, agama, dan pengalaman sejarah bangsa menjadi sumber penting dalam pembuatan keputusan. Aksiologi berhubungan dengan nilai-nilai dan tujuan dari kehidupan bangsa dan bernegara seperti keadilan, kesejahteraan, dan persatuan. Selanjutnya, Pancasila dan etika politik. Sebagai filsafat, Pancasila itu juga memiliki pengaruh besar terhadap etika politik di Indonesia. Pancasila mengajarkan bahwa kebijakan negara harus berdasarkan pada nilai-nilai moral yang universal seperti keadilan, kebebasan, dan persatuan. Demikian penjelasan saya dari ketiga materi tersebut. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.